jantungnya di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Namun, sampai saat ini masih menjadi misteri besar siapakah sniper yang telah membunuh Jenderal Belanda. Bahkan, nama sniper ini tidak pernah disebutkan oleh literatur manapun. Situs Lamrih. Situs yang dipenuhi oleh makam-makam petinggi kerajaan Aceh tempo dulu ditemukan di Bukit Lamrih, sebuah kawasan perbukitan yang berada di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Lamrih merupakan daerah perbukitan yang tersusun dari bebatuan kars dan tidak pernah cocok untuk pemukiman, apalagi untuk lahan pertanian. Namun di lokasi ini ditemukan banyak peninggalan, terutama makam-makam tua. Dan yang paling banyak menarik perhatian adalah tinggalan-tinggalan berupa nisan-nisan model plak bling. Sebaran batu nisan di situs Lamrih ini cenderung berserakan dan tidak bertata dengan baik. Titik-titik sebaran batu nisan tersebut mempunyai beberapa jenis nisan dengan berbagai bentuk ornamen. Dengan keberadaan makam-makam tua, timbul banyak pertanyaan, terutama peneliti dan pegiat sejarah tentang situs Lamrih. Banyak yang beranggapan dulunya situs Lamrih merupakan bandar dan kota metropolitan. Namun banyak yang menolak pernyataan tersebut mengingat tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Lamrih sebagai kota pelabuhan. Bahkan beberapa di antara peneliti berasumsi Lamrih dulu pernah berdiri kerajaan tua, namun tidak ada yang bisa membuktikannya sampai saat ini. Misteri besar masih menyelimuti keberadaan Ajimat Rantebui. Percaya atau tidak, Ajimat Rantebui sejak pecah Perang Aceh. Pejuang bahkan memakai untuk kebutuhan pertahanan terutama kebal dari senjata tajam. Salah satu Rantebui itu adalah milik Tengku Cikditiro. Ajimat itu ditemukan Belanda di tubuh Tengku di Chotpling. Sampai kini masih tersimpan di Colonial Museum di Amsterdam. Belanda dalam Etnografia Aceh. Benarkah Ajimat Rantebui dapat membuat badan seorang menjadi kebal? Masih menjadi sebuah misteri. Masjid tetap berdiri kokoh di saat bangunan lain hancur diterjang tsunami. Ketika terjadi tsunami di Aceh, banyak keanehan dan misteri yang tidak dapat dinalar oleh logika, tapi butuh pendekatan spiritual. Salah satunya adalah ketangguhan masjid di pesisir yang tetap berdiri kokoh dan gagah meskipun semua bangunan di sekeliling musnah dan hancur diterjang gelombang tsunami. Misteri ini yang kemudian ditanggapi berdasarkan keimanan masing-masing, dan kita selalu percaya bahwa ada beberapa hal yang terkadang tidak cukup dianalisa dengan logika semata. Putroneng memiliki 100 suami. Mian Nio Lin Ki atau di Aceh dikenal dengan Putroneng merupakan seorang komandan perang wanita berpangkat jenderal dari Cina. Seorang perempuan yang dikalahkan oleh pasukan Meruh Johan, seorang ulama yang berasal dari kerajaan Perla. Setelah kalah dan memeluk Islam, Putroneng kemudian dilamar oleh kalangan bangsawan. Disinilah berawal misteri yang kemudian terus menjadi perbincangan yang aneh di setiap kalangan, di mana Putroneng memiliki 100 suami dan selalu meninggal tepat pada malam pertama. Benarkah Putroneng memiliki 100 suami, dan bila benar, mengapa mereka meninggal di malam pertama? Masih sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video Aceh Clip. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar membangun channel ini dan dapat mengedukasi kita semua.